Kali ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan metode tingkat pengembalian internal atau Internal Rate of Return. IRR yaitu present value dari arus kas masuk proyek sama dengan PV biayanya. Dalam obligasi, hasil hingga jatuh tempo yield to maturity-nya atau YTM atau tingkat pengembalian atas obligasi jika menyimpan obligasi tersebut hingga jatuh tempo dan menerima semua arus kas yang dijanjikan, maka Anda akan memperoleh YTM atas uang yang diinvestasikan. Konsep yang sama juga dapat digunakan dalam penganggaran modal. Apabila metode tingkat pengembalian internal atau Internal Rate of Return atau IRR digunakan. IRR didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang biaya proyek. Jadi, present value arus masuk sama dengan present value biaya investasi atau NPV sama dengan 0. Jadi, dirumuskan CF0 plus CF1 per 1 plus IRR pangkat 1 plus CF2 per 1 plus IRR pangkat 2 plus CFN per 1 plus IRR pangkat N sama dengan 0. Atau bisa dituliskan NPV sama dengan sigma N T sama dengan 0, CFT per 1 plus IRR pangkat T sama dengan 0. Akan kita evaluasi proyek S dan L dan berikut adalah arus kas bersih untuk proyek S dan L. Untuk tahun ke-0, proyek S dan proyek L masing-masing mengeluarkan biaya modal adalah 1.000 dalam jutaan rupiah. Kemudian proyek S untuk tahun 1 sampai tahun ke-4 akan mendapatkan arus kas masuk sebagai berikut. 500, 400, 300, dan 100. Untuk proyek L akan mendapatkan cash flow tahun pertama sampai tahun keempat adalah sebagai berikut. 100, 300, 400, dan 600. Untuk proyek S di bawah ini adalah garis waktunya. Dan akan kita hitung, akan kita masukkan ke dalam rumus. Minus 1.000 plus 500 per 1 plus IRR pangkat 1 plus 400 per 1 plus IRR pangkat 2 plus 300 per 1 plus IRR pangkat 3 plus 100 per 1 plus IRR pangkat 4 sama dengan 0. Jadi kita memiliki persamaan dengan satu unsur yang belum diketahui, yaitu IRR. Dan kita perlu memecahkannya untuk mencari IRR. Jika arus kas adalah konstan dari tahun ke tahun, maka kita akan memiliki anuitas. Dan kita dapat menggunakan faktor anuitas untuk mencari IRR. Namun, jika arus kas tidak konstan, seperti yang umum terjadi pada kasus penganggaran modal, maka sulit untuk mencari IRR tanpa kalkulator keuangan. Tanpa kalkulator harus memecahkan persamaan di atas dengan cara coba-coba atau trial and error. Beberapa tingkat diskonto atau faktor PVIF, present value interest factor, dan lihat jika persamaan memberikan hasil 0, dan jika tidak, cobalah tingkat diskonto yang lain, serta lanjutkan sampai Anda menemukan tingkat yang membuat persamaan sama dengan 0. Tingkat diskonto yang menghasilkan persamaan dan NPV sama dengan 0 didefinisikan sebagai IRR. Berikut adalah IRR untuk proyek S dan L yang diperoleh, yaitu IRR S sama dengan 14,5%, dan IRRL sama dengan 11,8%. Berikut alasan rasional untuk metode IRR. Yang pertama,
IRR proyek adalah tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Yang kedua, jika IRR melebihi biaya dana yang digunakan untuk membiayai proyek, maka akan terdapat surplus setelah pembayaran modal, dan surplus ini akan menjadi bagian pemegang saham perusahaan. Yang ketiga, memilih proyek yang IRR-nya melebihi biaya modal meningkatkan kekayaan pemegang saham. Dari sisi lain, jika IRR lebih kecil daripada biaya modal, maka memilih proyek ini akan menimbulkan biaya bagi pemegang saham sekarang. Hal ini merupakan karakteristik impasse atau break-even yang membuat IRR berguna dalam mengevaluasi proyek modal. Perbandingan metode NPV dan IRR. Dalam banyak hal, metode NPV adalah lebih baik daripada IRR, sehingga metode ini digunakan dalam memilih proyek. Namun, metode IRR sudah sangat dikenal oleh banyak eksekutif perusahaan, telah diterapkan pada banyak industri, dan memiliki beberapa kebaikan. Jadi perlu dijelaskan mengapa pada suatu waktu sebuah proyek dengan IRR yang rendah lebih disukai daripada proyek dengan IRR yang tinggi. Sekarang marilah kita cermati profil NPV. NPV proyek S dan proyek L pada biaya modal yang berbeda. IRR didefinisikan sebagai tingkat diskonto di mana NPV proyek sama dengan 0. Titik di mana profil NPV memotong sumbu horizontal menunjukkan IRR proyek. Demikian kita lihat dengan tingkat diskonto yang berbeda, 0%, 5%, 10%, dan 15%. NPVS sebagai berikut. Untuk tingkat diskonto 0%, NPVS adalah 300. Untuk tingkat diskonto 5%, NPVS 180,42. Demikian selanjutnya 10% 78,82 dan untuk tingkat diskonto 15% minus 8,33. Demikian juga NPVL untuk 0% 400, untuk 5% 206,5, untuk 10% 49,18, untuk 15% minus 80,14. Berikutnya marilah kita cermati tingkat crossover untuk NPV ini. Sumbu horizontal adalah biaya modal. Kemudian sumbu vertikal ini adalah NPV dalam rupiah. Untuk NPVS 0%, di sini NPV-nya 300. Kemudian L-nya untuk 0% 400. Untuk 5%, NPVS 180,42 dan NPVL-nya 206,50. Untuk NPVS yang 10%, tingkat diskontonya adalah 78,82, untuk L-nya 49,18. Untuk tingkat diskonto 15%, NPVS minus 8,33 dan NPVL-nya minus 80,14. Perpotongan atau crossover dari NPV proyek S dan proyek L ini adalah di 7,2%. Nah, di sini pada saat NPV 0, ini adalah IRR-nya. Untuk IRRS saat NPV 0 adalah 14,5% di sini. Saat NPV 0, IRR-nya adalah 14,5%. Sedangkan IRRL saat NPV 0 yaitu di 11,8%. Berikutnya mari kita lihat perhitungan
dampak kenaikan tingkat diskonto yang lebih besar pada arus kas jangka panjang dibandingkan arus kas jangka pendek. Present value dari 100 yang jatuh tempo dalam 1 tahun dengan tingkat bunga 5%, kita hitung 100 per 1,05 pangkat 1 sama dengan 95,24. Sedangkan present value dari 100 yang jatuh tempo dalam 1 tahun dengan tingkat bunga 10%, kita hitung 100 per 1,1 pangkat 1 sama dengan 90,91. Nah, persentase penurunan karena K yang lebih tinggi, kita hitung 95,24 dikurangi 90,91 dibagi 95,24. Kita dapatkan penurunannya adalah 4,5%. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk yang jangka panjang. Present value dari 100 yang jatuh tempo dalam 20 tahun dengan tingkat bunga 5%. Kita hitung 100 per 1,05 pangkat 20. Didapatkan hasil 37,69. Sedangkan present value dari 100 yang jatuh tempo dalam 20 tahun dengan tingkat bunga 10%, kita hitung 100 per 1,1 pangkat 20, didapatkan hasil 14,56. Persentase penurunan karena K yang lebih tinggi, kita hitung sebagai berikut, 37,69 dikurang 14,86. Akan kita bagi dengan 37,69 didapatkan hasil 60,6%. Dengan demikian maka lebih besar pada arus kas jangka panjang, 60% lebih, kalau yang jangka pendek 4,5% saja. Jika NPV menyatakan diterima, maka IRR juga menyatakan menerima. Asumsikan bahwa proyek L serta S adalah independen. Maka yang pertama, kriteria IRR untuk menerima kedua proyek adalah biaya modal proyek lebih kecil dari atau ke arah kiri IRR, dan pada saat biaya modal proyek lebih kecil dari IRR, NPV-nya adalah positif. Jadi pada setiap biaya modal lebih kecil dari 11,8%, proyek L akan diterima oleh kedua kriteria NPV dan IRR. Sementara kedua metode itu akan menolak proyek jika biaya modal lebih besar dari 11,8%. Proyek S dan semua proyek independen lainnya dapat dianalisis dengan cara yang sama. Dan hal itu akan menunjukkan bahwa jika metode IRR menyatakan diterima, maka metode NPV juga akan menerima. Sedangkan proyek mutually eksklusif, di sini kita dapat memilih proyek S atau proyek L, atau kita dapat menolak keduanya. Tetapi kita tidak dapat menerima keduanya sekaligus. Bila biaya modal lebih besar dari tingkat crossover sebesar 7,2%, maka NPVS adalah lebih besar daripada NPVL, dan jika IRRS melebihi IRRL, jika K lebih besar dari tingkat crossover sebesar 7,2%, maka kedua metode akan memilih proyek S. Namun, jika biaya modal lebih kecil dari tingkat crossover, maka metode NPV akan memberi peringkat proyek L yang lebih tinggi. Tetapi IRR akan menunjukkan bahwa proyek S lebih baik. Jadi terdapat konflik jika biaya modal lebih kecil dari tingkat crossover. NPV lebih memilih proyek L, sedangkan IRR memilih proyek S. Jawaban manakah yang lebih benar? Logika menunjukkan bahwa metode NPV adalah lebih baik, karena metode ini memilih proyek yang menambah kekayaan pemegang saham paling banyak. Mari kita lihat bagaimana konflik antara NPV dan IRR. Yang pertama,
apabila sumbu ukuran atau skala proyek berbeda, yang berarti bahwa biaya salah satu proyek lebih besar daripada proyek lainnya. Atau yang kedua, apabila sumbu waktu atau timing berbeda, yang berarti bahwa waktu arus kas dari kedua proyek berbeda. Seperti sebagian besar arus kas dari satu proyek diperoleh pada awal tahun, sementara sebagian besar arus kas dari proyek lainnya diperoleh pada akhir tahun. Sebagaimana yang terjadi dengan proyek L dan S. Jadi kesimpulannya, apabila proyek bersifat independen, maka baik metode NPV maupun IRR akan pasti mengarahkan kepada keputusan yang sama untuk menerima atau menolak. Dan apabila mengevaluasi proyek yang mutually eksklusif, khususnya untuk proyek yang berbeda skala dan atau waktunya, maka metode NPV sebaiknya yang digunakan. Mari kita lihat apabila ada multiple IRR. Proyek dengan arus kas tidak normal dapat menimbulkan kesulitan dievaluasi dengan metode IRR. Perusahaan sedang mempertimbangkan pengeluaran sebesar 1,6 juta misalnya untuk proyek penambangan atau proyek M yang akan menghasilkan arus kas sebesar 10 juta pada akhir tahun pertama. Kemudian akhir tahun kedua harus dikeluarkan dana sebesar 10 juta untuk memperbaiki tanah kepada kondisi awal. Oleh karena itu, arus kas bersih proyek yang diharapkan adalah sebagai berikut. Untuk tahun ke-0 mengeluarkan uang 1,6 juta. Akhir tahun pertama mendapatkan uang 10 juta. Dan akhir tahun kedua harus mengeluarkan uang 10 juta lagi. Nah, demikian akan kita bahas. Bagaimana profil NPV untuk proyek M ini? Nilai ini dapat disubstitusikan ke dalam persamaan sebelumnya untuk mendapatkan IRR investasi. Mari kita lihat di sini NPV sama dengan minus 1,6 juta per 1 plus IRR pangkat 0 ditambah 10 juta per 1 plus IRR pangkat 1 ditambah minus 10 juta per 1 plus IRR pangkat 2 sama dengan 0. Tidak akan ada dilema yang terjadi jika digunakan metode NPV. Kita cukup menggunakan persamaan NPV pertama untuk menemukan NPV dan menggunakannya untuk mengevaluasi proyek. Jadi di sini bisa kita gambarkan kurvanya saat biaya modal 25% itu NPV-nya 0. Dan saat biaya modal 400% atau IRR-nya 400%, NPV-nya menjadi 0. Dari profil NPV untuk proyek M, kita mendapatkan bahwa NPV sama dengan 0 apabila IRR sama dengan 25%. Dan juga apabila IRR 400%. Jadi IRR investasi adalah 25% atau 400%. Jika biaya modal proyek M adalah 10%, maka NPV akan menjadi minus 0,77 juta dan proyek ini ditolak. Jika K berada di antara 25% dan 400%, maka NPV akan menjadi positif.